Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah virtual hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan dengan cara menyerahkan persembahan kepada majelis kelompok atau melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak dengan tema Bertekun Menantikan Roh Kudus. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan. Informasi ketiga, Hari Ulang Tahun Warga Jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi selanjutnya merupakan laporan beberapa kegiatan yang sudah terlaksana. Antara lain, yang pertama, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, telah terselenggara kelas katekisasi reguler melalui aplikasi Zoom Meeting. Kelas katekisasi akan rutin diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Informasi berikutnya, pada tanggal 21 Mei 2020, Tim Peduli COVID-19 telah melaksanakan pembagian nasi bungkus kepada pengemudi transportasi umum dan pedagang kaki lima. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat atas partisipasi dalam kegiatan tersebut. Majelis GKJ Bambu Kuning telah menerima laporan saldo partisipasi peduli COVID-19 per hari Sabtu 23 Mei 2020. Jumlah saldo sebesar Rp6.512.408. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi melalui pemberian nasi bungkus atau pengumpulan sembako. Dan pada hari Kamis 28 Mei 2020 yang akan datang, pada pukul 11 siang akan dilakukan kegiatan pembagian nasi bungkus. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Informasi terakhir, Tim Peduli COVID-19 pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 akan menyelenggarakan penjualan sembako murah. Bagi jemaat yang memenuhi kriteria untuk membeli sembako, dapat menghubungi pengurus kelompok. Dan pada tanggal yang sama, juga akan dilakukan pembagian tribako. Mohon dukungan dari segenap warga jemaat. Demikian informasi warta gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Ibadah online. Secara teologis, ibadah online yang telah kita selenggarakan beberapa minggu terakhir ini sejatinya memiliki fungsi, makna, dan tata cara yang sama, yang serupa dengan ibadah-ibadah yang biasanya kita selenggarakan di gedung gereja. Ibadah online juga memiliki fungsi sebagai sarana pemeliharaan iman umat percaya. Ketika ibadah, sejatinya kita sedang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam kekudusan. Karena itulah saya mengajak kita untuk menata
dan mempersiapkan ibadah online dengan baik, secara pribadi maupun bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita di rumah masing-masing. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita persiapkan dengan baik sebelum kita mengikuti ibadah online. Nah, yang pertama, persiapkanlah sarana prasarana pendukung peribadahan online. Mulai dari ruangan yang nyaman, aman, ketika ada tamu yang tiba-tiba datang ke rumah, dengan menutup pintu sejak awal, kita akan lebih fokus dalam beribadah. Ibadah online memerlukan laptop, komputer, atau handphone. Jika perlu ditambah speaker, Alkitab, tata ibadah, dan juga persembahan di dalam amplop atau dalam bentuk kartu persembahan. Dan mungkin ada benda-benda penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Paling tidak persiapkanlah sarana prasarana ini minimal 30 menit sebelum ibadah dimulai. Nah, yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan baik, berpakaian dengan rapi. Tentu sebelum berpakaian dengan rapi, kita membersihkan badan, mandi. Jika biasanya berangkat ke gedung gereja untuk ibadah, kita memakai parfum wewangian, pakailah. Pilihlah pakaian yang terbaik, karena kita akan berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan ikutilah ibadah dengan sungguh-sungguh. Berpartisipasilah secara aktif dan ikutilah rangkaian tata ibadah secara utuh dari awal sampai akhir. Jika ada ajakan untuk berdiri, berdirilah. Jika ada undangan untuk duduk, duduklah. Menyanyilah, pujilah Tuhan dengan sorak-sorai, dengan bertepuk tangan. Dengarkanlah firman dengan sungguh-sungguh. Ucapkanlah, ikrarkanlah pengakuan iman rasuli dengan penuh semangat. Ikutilah semua alur di tata ibadah hingga akhir. Biarlah seluruh rangkaian ibadah menolong kita untuk sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah, memberi yang terbaik, waktu, diri, dan hidup kita kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Biarlah segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah minggu bersama keluarga yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning pada hari Minggu 24 Mei 2020 dengan tema Bertekun dalam doa, bersiap menanti Roh Kudus. Kami mempersilahkan Bapak, Ibu, Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Selamat beribadah. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Rengkuan cinta, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turunlah atas saudara-saudara. Amin. Amin, 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 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 49. Injil Lukas pasal 24
ayat 44 sampai dengan 49. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu hadirmu di hidupku,
Mari bersama kita berdoa. Kami terus menanti-nantikan kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk semakin memahami rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami, dalam rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Dan kini, tuntunlah kami, ya Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang taat dan setia. Berkati hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Engkau mampukan untuk menjadi pewarta kabar baik, damai, sejahtera. Firman Tuhan boleh kami dengar dan kami lakukan. Dalam Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 26. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 26. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Perikop yang kita baca pagi hari ini membawa saya, mengingatkan saya kembali pada sebuah perikop lain di Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Silakan Bapak Ibu dan Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Dua perikop yang mengisahkan dua peristiwa yang berbeda. Suasana kebatinan juga berbeda. Namun dengan setting tempat yang mirip-mirip. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 26. Ini sama-sama menuturkan tentang sebuah ruangan yang dijadikan tempat berkumpul para murid. Meskipun ada catatan-catatan khusus. Kalau di Injil Yohanes 20, kalau panjenengan sami membacanya, diberi catatan, dijelaskan di sana ruangan itu dikunci. Sementara di Kisah Para Rasul 1 tidak ada keterangan itu. Di Injil Yohanes 20 juga disebutkan dengan jelas mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka berarti para murid Yesus. Mereka sedang berada dalam suasana kebatinan, mereka ketakutan. Nah, sementara di Kisah Para Rasul 1 tidak ada keterangan bahwa mereka takut. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Injil Yohanes 20 tidak disebutkan siapa yang berkumpul di ruangan tersebut. Nah, sebaliknya di Kisah Para Rasul 1 di sana disebutkan dengan jelas dan tegas nama-nama para murid, ada daftarnya. Dan bahkan ada catatan menarik di bagian bawah, ditambah beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Bahkan di ayat 15 di sana juga ada keterangan jumlah berapa orang yang berkumpul saat itu, disebutkan kira-kira 120 orang banyaknya berkumpul di ruangan tersebut. Lalu pertanyaannya, apa yang menarik ketika membandingkan dua teks ini antara Injil Yohanes dan Kisah Para Rasul? Nah, Kisah Para Rasul 1 ini hendak bertutur tentang kondisi para murid setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Situasi dan kondisi yang dihadapi, dialami, dirasakan para murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang menarik? Mereka menemukan kembali gairah hidup, semangat untuk bersekutu. Kecemasan, ketakutan yang waktu itu menghantui mereka, peristiwa salib yang mencekam, yang menakutkan, kebimbangan di peristiwa kebangkitan yang belum jelas, mulai luntur setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan yang menarik, jumlah mereka kini bertambah-tambah. Kisah Para Rasul mencatat 120 orang, berarti 10 kali lipat dari sebelumnya. Dan di sana ada catatan saudara-saudara Yesus yang dulunya membenci Yesus, memusuhi Yesus, kini mereka turut hadir dalam persekutuan itu. Ini bukti bahwa mereka mengalami perubahan, mereka menjadi percaya. Nah, saya membayangkan sebuah ruangan kala itu yang cukup diisi 120 orang. Ini tentu bukan ruangan yang kecil-kecil amat gitu ya. Dan suasana 120 orang tentu cukup meriah, bahkan cukup ramai. Kita bayangkan bersekutu, berdoa 120 orang. Saya mengajak kita untuk mengingat ketika kita ada kegiatan doa 10 hari. Sekitar 120 orang itu cukup meriah di sebuah ruangan. Saya tidak bisa menggambarkan apakah ini sesak, suasananya riuh,
Tetapi 120 orang membutuhkan ruangan yang cukup besar. Dan menariknya, mereka semua bersekutu dalam kesehatian. Alkitab mencatat mereka menaikkan doa bersama-sama untuk satu tujuan, bersiap menanti janji Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, bersehati dalam doa yang pertama. Nah, selain bersehati di dalam doa, para murid juga bersehati dalam bentuk yang lain. Nah, bagian ini yang kerap kali jarang dibahas dalam khotbah-khotbah. Seringkali berfokus pada kesehatian dalam doa sembari menanti turunnya kuasa Roh Kudus. Padahal teks Kisah Para Rasul dengan tegas, dengan jelas menggambarkan bahwa para murid juga bersehati dalam proses penggantian Yudas Iskariot. Dan kesehatian itu diawali dari spirit kerelaan dan penerimaan. Nah, mengapa saya mengatakan kesehatian itu diawali dari spirit kerelaan dan penerimaan? Nah, buktinya tiba-tiba muncullah Petrus sebagai ketua para murid. Saya menyebut istilahnya mungkin kurang tepat kalau disebut ketua, tetapi Petrus tampil sebagai sosok pemimpin. Padahal ketika Yesus masih ada bersama dengan para murid, ini sesuatu yang terus diributkan. Mereka terus berkonflik, mereka terus berseteru tentang siapa yang akan menjadi utama dan pertama di kalangan murid Yesus. Dan saat itu kemudian Petrus tampil menjadi pemimpin di kalangan para murid Yesus. Nah, dalam proses pemilihan itu kita juga mendapati mereka bersehati. Ada kesepakatan bagaimana proses itu. Dan akhirnya terpilih Matias menggantikan Yudas Iskariot. Spirit kesehatian mereka terapkan. Mereka dasari proses pemilihan itu dengan kesehatian dalam doa. Mereka juga menerima dengan sehati siapapun yang terpilih berdasarkan cara yang mereka sepakati. Saya mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan para murid kala itu setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itulah kehidupan bergereja yang semestinya. Kesehatian dalam hal apapun adalah spirit semangat menggereja. Nah, inilah yang semestinya harus terus-menerus perlu dihidupi, kita hidupi sebagai gereja, sebagai umat percaya. Dalam situasi, kondisi apapun, kita harus bersehati baik dalam doa maupun dalam karya. Secara ragawi mungkin kita tidak bisa terhubung saat ini. Tapi kesehatian roh itu tidak akan hilang. Karena gereja bukan sekedar persekutuan tubuh, tetapi persekutuan roh. Dan itulah makna ikatan Allah Trinitas. Kita bersehati melalui gerakan-gerakan doa tiap malam, di doa syafaat tiap ibadah minggu. Tapi kita juga diutus untuk bersehati, catatannya penting dalam gerakan berbagi kehidupan. Siapapun kita, tua, muda, remaja, anak-anak, ini waktunya, ini saatnya untuk kita terus bergerak. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Nah, menutup khotbah ini, saya meminjam kalimat pendeta Yuas Adi Prasetya. Beberapa waktu yang lalu, ini kalimat yang cukup menarik. Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin juga bisa melihat di layar ini. Semakin terpenjara keadaan, semestinya kita semakin terkoneksi, terhubung dengan sesama. Saat keadaan semakin sulit, semestinya kita semakin hidup berbagi dengan mereka yang menderita. Dan saat kehidupan semakin redup, harusnya
kita semakin bersinar, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Bersatu hati dalam doa dan karya. Itulah yang ditunjukkan para murid setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak ada lagi pertentangan soal siapa terbesar, siapa terpenting di antara mereka. Masing-masing belajar merendahkan diri, bersehati, saling menerima satu dengan yang lain. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang mau dipimpin dalam ikatan persaudaraan dan semangat pelayanan. Semuanya itu bermuara pada satu tujuan, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Kristus Yesus
di dunia dalam penyertaan bimbingan Roh Allah yang memberi daya dan kuasa. Dalam situasi dan kondisi saat ini, di tengah pandemi COVID-19 yang belum tahu pasti kapan ujungnya, muncul beragam respon. Banyak orang mulai pesimis, apatis, karena merasa bosan, tidak tahan dengan derita dan tekanan terlalu lama. Lalu tidak lagi menghiraukan himbauan-himbauan dari pemerintah. Sebagai umat beriman, sekaligus warga negara yang baik, mampukanlah kami untuk tetap berhikmat, bijaksana dalam bersikap, dalam bertutur kata. Kami mau terus mengumandangkan pikiran-pikiran, perkataan-perkataan, dan sikap yang optimis. Yakin bahwa badai ini akan segera berlalu, derita ini akan secepatnya berakhir. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami umat Muslim yang merayakan Idul Fitri, kami pun turut merasakan sukacita dan kebahagiaan. Biarlah perayaan yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, meski tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Doa kami, saudara-saudara umat Muslim terberkati, dapat saling memaafkan dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker. Di ibadah minggu pagi ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit, yang bergumul dengan keringkihan ragawi mereka. Untuk Bapak Suhartono, Bapak Budi Hartoyo, Bapak Ibu Suripto Hadi, Ibu Gos Hartuti, Ibu Watinah, Ibu Emilia Sumarni, Mbak Jati Utami, Ibu Rosidi, Mas Alfonso, Bapak Supriyadi, Mas Kristandi, Mas Haryo, Ibu Anita, dan Mbak Yolanda. Berikanlah kekuatan, semangat untuk berpulih dari sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Kami berdoa untuk saudari-saudari kami yang sedang mengandung. Kami berdoa untuk Mbak Ambar, Mbak Kenia, Mbak Margareta, dan Mbak Ruth Yosiana. Berikanlah pertumbuhan yang normal untuk sang bayi dalam kandungan, dan juga kesehatan yang prima bagi sang ibu, tetap sehat, kuat, sampai proses persalinan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Sang ibu dan anak yang terlahir dalam keadaan sehat dan sempurna. Kami berdoa juga untuk pasangan suami istri yang mendambakan momongan, juga muda-mudi yang mendambakan pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya usaha yang mereka lakukan. Dengan kehendak dan pertolongan Tuhan, apa yang mereka harapkan dapat terwujud. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul mencari, dan juga mereka yang mungkin saat ini sudah memperoleh tempat studi yang baru. Tuhan, sertailah setiap proses tahapan yang mereka lalui. Secara khusus kami juga berdoa. Kami mohon agar Tuhan memberikan rezeki untuk para orang tua, agar dapat membiayai kebutuhan pendidikan putra-putri mereka di tengah kondisi situasi yang kami sadar saat ini. Kami paham benar ada banyak di antara kami yang mengalami penurunan penghasilan karena sepi dan lesunya berbagai macam sektor usaha. Mungkin ada di antara kami yang terkena PHK. Dalam keadaan seperti ini, jujur kami merasakan kebingungan, kecemasan terkait kelangsungan hidup kami ke depan. Ya Allah, kami berseru, berkeluh kesah kepadamu, tolonglah kami, kuatkan kami agar tetap mampu berjuang dengan lebih keras, sembari terus mengimani Engkaulah sang sumber rezeki, sang sumber kehidupan. Terkait pergumulan pekerjaan ini, kami terus berdoa untuk tim PEJ, Pemberdayaan Ekonomi Jemaat, yang sudah mulai merintis beberapa kegiatan di sektor ekonomi. Biarlah lapak jual beli melalui grup WA, dan juga modal usaha pinjaman yang diberikan kepada warga jemaat, biarlah boleh dimanfaatkan dengan baik. Berkatilah upaya dan usaha yang kami lakukan ini ya Allah, dengan kerja keras, dengan keberseraan penuh kepada Tuhan.
dalam semangat sanggol sinanggol ing bot repot. Biarlah semuanya mendatangkan berkat rezeki untuk kami semua. Ya Allah, kami pun terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak kenal lelah, tidak putus semangat, yang berjuang di barisan terdepan dalam upaya memerangi virus corona ini. Secara khusus, kami berdoa untuk tim medis, dokter, dan perawat. Ada di antara mereka adalah suami, istri, orang tua, anak, saudara, sahabat, atau teman yang kami kasihi. Kami berdoa untuk Dr. Dimas, Dr. Nugroho, Dr. Rebecca, Dr. Andi, Mbak Christine, Mbak Tias, Mbak Lia, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini melayani, bekerja sebagai dokter, perawat, atau tim medis yang lainnya. Mungkin kami sebagai orang-orang yang mengasihi mereka, kami khawatir, kami cemas, tapi dalam iman kami mau yakin dan terus meyakinkan diri bahwa mereka yang kami kasih dalam perlindungan Tuhan, karena mereka adalah pejuang-pejuang kemanusiaan, dan kami percaya Tuhan pun berjuang bersama dengan mereka yang kami kasih. Ya Allah, terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Di tengah situasi kondisi ini kami mensyukuri, kami bersyukur benar. Kami dalam situasi dan kondisi Kau memberikan kami kesehatan. Kami terus bisa bersekutu beribadah dalam segala keterbatasan. Kami mau mengucap syukur kepadamu. Bersyukur dalam segala keadaan. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Allah. Kami naikkan di dalam kesatuan Allah Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri. Dengan sikap sempurna kita menyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pada ibadah minggu di keluarga saat ini, kita diberi kesempatan untuk menghimpun persembahan khusus. Persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang telah kita terima. Persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara yang berupa persembahan syukur mingguan, persembahan syukur bulanan, persembahan ULK, persembahan P2G, persembahan untuk kombang rasi, dan persembahan syukur lainnya. Segala persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop dan dapat dititipkan melalui majelis pendamping kelompok untuk diserahkan ke gereja, atau dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar ini. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam menghimpun persembahan adalah dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Di saat ini ku angkat
ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini, dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini, ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri dan marilah kita serahkan persembahan kita di dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa Kami dan bagian doksologi kita nyanyikan bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, persembahan yang kami himpun dan kami sampaikan ini, kiranya Tuhan berkenan dan memberkati, sehingga persembahan ini bisa menjadi sarana pelayanan melalui GKJ Bambu Kuning. Kami mohon Tuhan berkati dan tolong hamba-Mu yang mengelola persembahan ini untuk selalu bijak dan takut akan Tuhan. Doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejana-Mu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. Roh Kudus terus meluap di hatimu,
Saudara-saudara, kembalilah ke tengah kehidupan. Bertekunlah dalam doa. Bersehatilah dalam karya, dalam iman dan pengharapan. Percayalah, janjinya pasti digenapi. Kuasanya dinyatakan, membawa pemulihan atas kehidupan. Nantikanlah Roh Kudus. Kini kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya rengkuhan cinta, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus yang menjamin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto SSI dan seluruh pelayan ibadah lainnya. Majelis GKJ Bambu Kuning menghimbau kepada jemaat agar selalu mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap berada di rumah, tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, memakai masker saat di luar rumah, dan tidak pulang kampung atau mudik. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus yang menjamin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap